Nenek kok sendirian? Gak ada yang bantuin, Nek. Iya, Cuk. Nenek tinggal sendirian. Cucu nenek di mana, Nek? Cucu nenek mondok sambil kuliah. Sini kakak bantuin ya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan suci yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah supaya kita terus dan terus meningkatkan amal kebaikan, menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baik, bersegera dalam berbuat baik, bergegas untuk berbuat baik adalah suatu hal yang tidak boleh, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukan semata-mata karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput, bukan semata-mata karena kita tidak tahu bahwa waktu terus berlalu, tapi lebih dari itu, karena perbuatan baik adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh diri kita manusia. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa diri kita itu terdiri dari dua unsur, unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah, unsur insaniyah dan unsur ilahiyah. Kalau kita hanya mementingkan urusan-urusan jasmani, sesungguhnya rohaniyah kita menjerit dan menderita. Kalau kita hanya mementingkan urusan-urusan insaniyah, sejatinya urusan atau aspek ilahiyah yang ada di dalam diri kita itu menjerit dan meronta-ronta. Dan sebaliknya, kalau kita lebih mementingkan urusan rohaniyah atau urusan ilahiyah, barangkali sisi jasmaniyah kita akan lara, sisi insaniyah kita akan sakit. Tapi obat untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri jasmani itu tidaklah lebih sulit daripada obat untuk mengobati penyakit yang ada di rohaniyah, yang ada di aspek ilahiyah kita. Dengan demikian, ketika kita terus senantiasa melakukan kebaikan, itu artinya tidak lain adalah kita memberi asupan kepada diri kita manusia dengan sebenar-benarnya. Kebaikan
harus dilakukan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana orang yang haus, dia harus diberi minum. Orang yang lapar harus diberi makan. Kita yang berdosa harus segera bertobat, harus segera memohon ampunan. Kita manusia harus segera melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik jauh lebih dibutuhkan oleh diri kita daripada orang yang kehausan membutuhkan air, orang yang lapar membutuhkan makanan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ibarat mobil yang kotor, yang tadinya mulus, bersih, berkilau, kemudian ada kotoran, maka yang dibutuhkan oleh mobil itu adalah bagaimana supaya kotoran-kotoran itu hilang, bagaimana supaya mobil itu dibersihkan, kemudian diberi sampo, kemudian diberi penghalus supaya mobil itu kembali menjadi kinclong. Kalau kita hanya berpikir, kotoran kan bisa hilang, besok kan masih ada waktu. Nah, ini akan menghambat kebaikan akan masuk pada diri kita. Memang seringkali kotoran yang ada di dalam diri kita oleh setan, kita itu diperdaya. Kita diberi bisikan bahwa kotoran itu bukan sesuatu yang menjijikkan. Noda yang ada di dalam tubuh kita itu bukan sesuatu yang perlu dihilangkan. Ibadah yang mestinya kita lakukan bukan sesuatu yang segera kita lakukan. Karena apa? Setan memberi bisikan kepada kita, kotoran itu seni. Kotoran itu seni yang akan menambah indah dan eloknya diri kita. Menunda-nunda pekerjaan itu bukan suatu hal yang tidak baik. Toh kamu masih muda, toh kamu masih segar, masih ada waktu, masih ada peluang untuk melakukan kebaikan. Itu tidak benar. Karena apa? Karena tubuh kita jauh lebih membutuhkan kebaikan daripada orang yang haus membutuhkan minum. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, ihalatuka al-a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Kamu menunda-nunda pekerjaan karena memperhatikan atau mengharap ada peluang yang lebih besar. Itu adalah tindakan yang mengikuti hawa nafsu. Terkadang ada bisikan di dalam diri kita, saya masih kenyang, tidak sebaiknya saya sholat sekarang. Nanti kalau saya sudah agak reda, agak turun makanan saya akan sholat dengan khusyuk. Uang saya masih sedikit, kayaknya tidak pantas deh kalau saya gunakan untuk sedekah, kalau saya gunakan untuk menyumbang sekarang ini. Saya kumpulkan dulu, nanti kalau sudah ada 100.000, 500.000, 1 juta, baru akan saya berikan. Itu sebetulnya adalah bisikan setan. Itu sebetulnya adalah godaan dari tekad kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memperhatikan kuantitas dari ibadah kita. Berapa juz setiap hari kita baca Al-Quran, berapa rakaat tiap malam kita sholat, berapa banyak kita zakat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
tetap lebih mementingkan yaitu kualitas dari ibadah kita. Al-kaif aula minal kam. Kualitas lebih baik, lebih semestinya kita lakukan dan kita perhatikan daripada kuantitas. Kualitas itu pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik ketika kita itu melakukan atau menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera mungkin. Maksudnya apa? Kalau Allah sedang menyeru kita untuk sholat dan kita dalam kondisi sehat, siap untuk melakukan sholat, lakukan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita menyambut seruan, perintah dan ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di dalam surah Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan orang-orang yang menyambut seruan Tuhannya, mendirikan sholat, dan urusan-urusan mereka dilaksanakan dengan musyawarah, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Coba kita lihat kalimat pertama yang ada di ayat itu adalah walladzina istajabu li rabbihim. Ini mengisyaratkan, memberi petunjuk kepada kita bahwa pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka artinya adalah apapun dan bagaimanapun kondisi kita harus sholat. Allah menyuruh kita untuk berinfak, maka berapapun uang dan harta yang kita miliki, kita infakkan. Banyak sekali orang di luar sana mempunyai uang yang banyak, tapi seruan untuk berinfak tidak pernah ada. Keinginan untuk berinfak tidak pernah ada. Banyak sekali orang yang di luar sana, seruan azan tidak pernah terdengar di telinga mereka. Keinginan untuk melaksanakan sholat tidak pernah tergetar di hati mereka. Nah, ketika kita mendengar seruan sholat, ketika kita di sekitar kita ada solidaritas untuk banjir di Demak, ada solidaritas untuk longsor di Nganjuk, ada apa dan itu adalah kehendak Allah. Itu bukan hal yang kebetulan. Itu adalah kehendak Allah supaya kita melaksanakan apa yang ada di hadapan kita. Semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanggil. Kita dipanggil. Jangan sampai panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita abaikan dengan alasan-alasan yang barangkali kelihatannya indah, barangkali yang kelihatannya ideal, barangkali yang kelihatannya adalah bombastis dan sebagainya. Saya akan sholat setelah kondisi saya mood. Supaya apa? Supaya sholat saya menjadi khusyuk. Saya akan sholat ketika tubuh saya masih bersih, saya masih kotor. Ini bukan semata-mata ajal kita menjemput kita kapan, bukan. Tapi ini adalah masalah komitmen kita sebagai manusia yang membutuhkan kebaikan jauh melebihi kebutuhan orang yang lapar terhadap makanan, kebutuhan orang yang haus terhadap minuman. Dan oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bergegaslah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kata sari'u, bukan isra'u, tapi sari'u. Ada bentuk yaitu mufa'alah. Maksudnya adalah bahwa kita harus segera melaksanakan kebaikan, seakan-akan ada orang yang mendahului kita, seakan-akan ada orang yang lebih dulu mencapai kebaikan dan kita akan hilang kesempatan. Para ulama sufi mengatakan, al-waqtu kas-saif illam taqta qata'aka. Waktu adalah seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka pedang itu akan memotong. Maksudnya apa? Jika kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini tidak kamu gunakan, maka bisa jadi kesempatan tidak akan pernah berulang. Kesempatan tidak akan pernah terjadi pada dirimu. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus segera berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga atau selanjutnya, mengapa kita harus bersegera berbuat baik? Karena apa? Karena tubuh kita ibaratnya adalah sesuatu yang semakin digembleng, semakin diasah, maka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan datang itu akan lebih mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai suatu pekerjaan, jika kamu selesai suatu ibadah, maka pancangkanlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan lagi. Jadi di sini yang diperintahkan oleh Al-Quran bukan semata-mata bersegera untuk melakukan kebaikan. Begitu kebaikan kita lakukan, kita harus menyiapkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Kita selesai melakukan ini, kita harus melakukan pekerjaan yang baik lagi. Karena apa? Karena dengan demikian kita melakukan perbuatan baik akan menjadi akhlak. Kita melakukan perbuatan baik akan menjadi sesuatu yang mudah pada diri kita. Sehingga apa? Tanpa diseru, kita akan otomatis melakukan kebaikan itu. Jadi misalnya sekarang sudah waktunya sholat subuh atau sholat duhur. Meskipun kita tidak mendengar seruan azan, otomatis diri kita itu sudah melakukan itu. Demikian juga kita punya harta. Karena kita kebiasaan, sudah terbiasa melakukan infak, melakukan sedekah, melakukan sumbangan di sana sini, di sana sini. Maka kita juga akan otomatis memberi kepada orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka otomatis melakukan sholat, mereka otomatis melakukan sumbangan, melakukan sedekah dan sebagainya. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي وعلاكم أنتم مرادي وأنتم قاصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم 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 كلما ستني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مجدي تفديكم لو قطعتم وريدي بهادي مذلي قلت والله على في حواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Nenek sendirian. Ya, nenek sendirian. Cucu nenek di mana, Nek? Cucu nenek mondok sambil kuliah. Oh, mondok. Iya. Di mana, Nek? Di Unwahas. Di sana kan bisa kuliah sekaligus mondok. Oh, Unwahas. Aku juga kuliah di sana, Nek, kebetulan. Ya, Cuk. Rumah nenek di mana? Wah, nenek ada di ujung sana. Jauh banget, Nek. Kalau gitu kakak antar ya, Nek. Ya, terima. Ya. Mari, Nek, mari. Biar kakak bantuin.